Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bertemu lagi dengan Pak Satino dalam pelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti. Sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Anak-anak bisa mengikuti apa yang Bapak ucapkan. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Tri Ratna. Dengan ini saya berdoa, semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar, untuk menjadi anak yang pandai dan berbudi pekerti luhur. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Nah, anak-anak yang Bapak kasihi, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bersama-sama mempelajari tentang bertapa menyiksa diri. Bertapa Gautama telah melakukan usaha yaitu menyiksa diri selama 6 tahun di hutan Urwela. Kemudian setelah menyadari bahwa dengan upayanya tersebut ternyata belum membuahkan hasil, maka Bertapa Gautama berhenti untuk melaksanakan bertapa menyiksa diri atau yang disebut dengan Uttara Carya. Pada suatu hari, serombongan penyanyi lewat dekat gubuk Bertapa Gautama. Sambil berjalan, mereka bergurau dan bergembira, dan seorang di antara mereka menyanyi dengan syair sebagai berikut. Ketika tali gitar ditarik terlalu keras, talinya akan putus. Lagunya pun hilang. Kalau ditarik terlalu kendor, ia tak dapat mengeluarkan suara. Suaranya tidak boleh terlalu rendah atau terlalu keras. Orang yang memainkannya harus pandai menimbang dan mengira. Mendengar nyanyian itu, Bertapa Gautama mengangkat kepalanya dan memandang dengan heran kepada rombongan penyanyi tersebut. Dalam hatinya ia berkata, sungguh aneh keadaan di dunia ini, bahwa seorang calon Buddha atau Bodhisattva mesti menerima pelajaran dari rombongan penyanyi. Karena bodoh aku telah menarik demikian keras tali penghidupan, sehingga hampir-hampir saja putus. Memang seharusnya aku tidak boleh menarik tali itu terlalu keras atau terlalu kendor. Mendengar syair lagu dari serombongan penyanyi tersebut, Pertapa Siddhartha kemudian menyadari bahwa cara ini tidak membawanya ke penerangan agung. Kemudian secara tiba-tiba timbul dalam batinnya yaitu 3 buah perumpamaan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan olehnya. Apakah 3 perumpamaan yang terlintas dalam pikiran beliau? Yaitu yang pertama, kalau sekiranya sepotong kayu diletakkan di dalam air dan seorang membawa sepotong kayu lain yang bisa digunakan untuk membuat api dengan menggosokkannya, dan ia berpikir, aku ingin membuat api, aku ingin mendapatkan hawa panas, maka orang ini tidak mungkin dapat membuat api dari kayu yang basah, dan ia hanya akan memperoleh keletihan dan kesedihan. Begitu pula para petapa dan brahmana yang masih terikat kepada kesenangan nafsu-nafsu indria dan batinnya masih ingin menikmatinya, pasti tidak akan berhasil. Yang kedua, kalau sekiranya sepotong kayu basah diletakkan di tanah yang kering dan seorang membawa sepotong kayu lain yang bisa digunakan untuk membuat api dengan menggosok-gosokkannya, dan ia berpikir, aku ingin membuat api, aku ingin mendapatkan hawa panas,
maka orang ini tidak mungkin dapat membuat api dari kayu yang basah itu, dan ia hanya akan memperoleh keletihan dan kesedihan. Begitu pula para pertapa dan brahmana yang masih terikat kepada kesenangan nafsu-nafsu indria dan batinnya masih ingin menikmatinya, pasti tidak akan berhasil. Yang ketiga, kalau sekiranya sepotong kayu kering dan diletakkan di tanah yang kering, dan seorang membawa sepotong kayu lain yang bisa digunakan untuk membuat api dengan menggosok-gosokkannya, dan ia berpikir, aku ingin membuat api, aku ingin mendapatkan hawa panas, maka orang ini pasti dapat membuat api dari kayu yang kering itu. Begitu pula para pertapa dan brahmana yang tidak terikat kepada kesenangan nafsu-nafsu indria dan batinnya juga tidak terikat lagi, maka pertapa dan brahmana itu berada dalam keadaan yang baik sekali untuk memperoleh penerangan agung. Anak-anak Bapak yang Bapak kasihi, setelah merenungkan 3 perumpamaan tersebut, pertapa Siddhartha mengambil keputusan untuk berhenti berpuasa. Sehabis mandi dan ingin kembali ke gubuknya, pertapa Siddhartha terjatuh pingsan di pinggir sungai. Waktu siuman atau tersadar lagi, ia sudah tidak bisa lagi berdiri. Untung saja pada waktu itu lewat seorang pengembala kambing yang bernama Nanda, yang melihatnya sedang tergeletak kehabisan tenaga di tepi sungai. Dengan cepat, ia memberikan susu kambing sehingga dengan perlahan-lahan tenaga pertapa Siddhartha pulih kembali dan ia dapat melanjutkan perjalanannya ke gubuk tempat ia sedang bertapa. Sejak hari itu pertapa Siddhartha diberi makanan, yaitu berupa air tajin untuk mengembalikan kekuatan dan kesehatannya. Selanjutnya, dalam waktu yang tidak terlalu lama, pertapa Siddhartha sudah dapat makan makanan yang lain sehingga kesehatannya dapat pulih kembali. Anak-anak Bapak yang Bapak kasihi, itu tadi adalah perumpamaan gitar dan kayu yang dialami oleh Bodhisattva Siddhartha. Pesan dari cerita ini adalah siapapun dapat belajar dari alam sekitarnya. Seperti halnya pertapa Siddhartha, beliau belajar dari apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakannya. Melalui syair lagu yang didengarkannya itu, beliau tersadarkan dari praktek menyiksa diri yang tidak membawa kemajuan batin. Hal demikian memberi pesan kepada kita, yaitu bahwa jadilah orang yang peka, tanggap terhadap tanda-tanda yang dilihat, didengar, ataupun dirasakannya. Pesan utama dalam kisah di atas adalah agar dalam melakukan segala sesuatu, janganlah terlalu berlebihan. Makan terlalu kenyang tidak baik. Tidak makan sehingga menyebabkan lapar juga sangat membahayakan. Ketika kita sedang berada di rumah, kita senang dengan nonton TV terlalu lama juga tidak baik. Kemudian terlalu banyak bermain karena akan ketinggalan pelajaran. Terlalu banyak bekerja tidak baik. Perlu waktu untuk istirahat. Tetapi tidur terlalu lama juga tidak baik. Karena dengan tidur terlalu lama itu akan menimbulkan kemalasan. Demikianlah bahwa segala sesuatu harus kita jalani, harus kita laksanakan dengan penuh kebijaksanaan. Nah, anak-anak yang terkasih yang Bapak sayangi, demikianlah pertemuan kita pada hari ini, yaitu
melihat perumpamaan gitar dan kayu. Dan sebagai pesan yang Bapak berikan kepada anak-anak semua, ketika sedang berada di rumah, sedang mengikuti pembelajaran secara online, ikutilah dengan baik, ya, ikutilah pelajaran itu dengan sebaik-baiknya, agar supaya anak-anak tidak terlalu vakum, anak-anak lupa dengan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang pelajar. Atur waktu dengan sebaik-baiknya. Kalau seandainya anak-anak sering main game, batasi, kurangi untuk main game. Utamakan dulu untuk belajarnya. Ya, demikian yang Bapak sampaikan. Tetap berada di rumah, tetap semangat. Kemudian semoga anak-anak selalu sehat, selalu dalam lindungan Sang Triratna. Kita berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya.